Halo guys, selamat datang di channel Kita Cerita. Kali ini, saya akan menceritakan kisah sang raksasa melawan naga dan melindungi kerajaan. Bagaimana kisahnya? Mari, simak ceritanya. Eits, sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya jika kalian subscribe ke channel Kita Cerita terlebih dulu, demi berkembangnya channel ini. Terima kasih. Di sebuah kerajaan yang jauh di dalam pegunungan, hiduplah seorang raksasa bernama Goliat. Goliat adalah raksasa terkuat dan terbesar di seluruh kerajaan itu. Dia tinggal di dalam gua yang sangat besar dan menyendiri, jauh dari manusia dan hewan-hewan kecil. Suatu hari, kerajaan itu diserang oleh seekor naga yang sangat besar dan ganas. Naga itu telah membakar rumah-rumah dan menghancurkan desa-desa kecil. Orang-orang yang selamat dari serangan itu melaporkan bahwa naga itu tidak dapat dikalahkan oleh pasukan manusia apapun. Mendengar laporan itu, raja dan ratu memutuskan untuk memanggil Goliat untuk meminta bantuan. Meskipun awalnya ragu-ragu karena tidak pernah terlibat dalam konflik manusia, Goliat akhirnya setuju untuk membantu kerajaan tersebut. Goliat dengan sigap pergi ke tempat naga itu ditemukan. Dia berdiri di depan naga yang besar itu, menatapnya dengan tegas. "Sudah cukup, naga," kata Goliat. "Saya datang untuk menghentikan kekerasan ini dan melindungi kerajaan ini." Naga itu merespons dengan mengeluarkan api dari mulutnya dan mencoba menyerang Goliat. Namun, Goliat dengan mudah menghindar dan melawan dengan kekuatan dan kecepatan yang luar biasa. Mereka bertarung dengan gigih. Naga itu mencoba menggigit dan menghantam Goliat dengan ekornya yang besar, sedangkan Goliat mencoba menyerang naga dengan pukulan telak dan tendangan yang kuat. Tanah berguncang dan debu berterbangan di udara saat mereka saling bertarung. Setelah berjuang selama beberapa jam, Goliat akhirnya berhasil mengalahkan naga itu. Dia menarik naga itu keluar dari kerajaan dan menguburkannya di dalam lubang yang dalam. Setelah pertempuran selesai, raja dan ratu mengucapkan terima kasih kepada Goliat atas keberaniannya dan memberinya penghargaan yang layak. Mereka menganggap Goliat sebagai pahlawan baru dari kerajaan itu dan meminta dia untuk tinggal di istana sebagai tamu kehormatan. Goliat awalnya enggan, tetapi kemudian setuju untuk tinggal di istana dan membantu menjaga kerajaan tersebut dari ancaman masa depan. Dia menikmati kehidupan baru yang diberikan kepadanya, dan meskipun masih menyendiri, dia merasa lebih berguna dan lebih dihormati daripada sebelumnya. Dari saat itu, Goliat tetap menjadi pembela yang kuat bagi kerajaan itu dan dianggap sebagai simbol kekuatan dan keberanian. Dia juga menjadi sahabat dekat dengan raja dan ratu, dan mereka sangat menghargai persahabatan mereka yang unik dan kuat. Seiring berjalannya waktu, Goliat menjadi semakin terikat dengan kerajaan dan orang-orang di dalamnya. Dia mulai merasa bahwa dia memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan orang-orang tersebut. Namun, suatu hari, ada sekelompok perampok yang masuk ke dalam istana dan mencuri mahkota kerajaan yang sangat berharga. Mereka melarikan diri ke pegunungan dan menjadi sulit untuk ditangkap. Raja dan ratu sangat khawatir karena mereka tahu betapa pentingnya mahkota itu bagi kerajaan dan mereka tidak tahu bagaimana cara untuk mendapatkannya kembali. Goliat tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Dia merasa bertanggung jawab untuk membantu menemukan mahkota tersebut dan mengembalikannya ke tempat yang seharusnya. Goliat meminta izin raja dan ratu untuk pergi ke pegunungan dan mengejar para perampok. Dia berangkat ke pegunungan sendirian, tanpa bantuan dari pasukan atau prajurit kerajaan. Namun, Goliat tahu dia memiliki kekuatan dan keberanian yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya. Setelah perjalanan yang panjang dan melelahkan, Goliat akhirnya menemukan para perampok dan melawan mereka. Mereka berjuang sengit,
tetapi Goliat dengan mudah mengalahkan mereka satu persatu. Dia akhirnya berhasil mendapatkan kembali mahkota kerajaan dan membawanya kembali ke istana. Raja dan ratu sangat terkejut dan bersyukur atas keberhasilan Goliat dalam membawa kembali mahkota kerajaan. Mereka memuji Goliat dan mengakui dia sebagai pahlawan sejati. Setelah itu, Goliat dianggap sebagai bagian dari keluarga kerajaan dan menjadi penjaga setia mahkota kerajaan. Dia tidak lagi merasa sendirian karena kini dia memiliki keluarga dan rumah yang hangat di hatinya. Dari saat itu, kekuatan dan keberanian Goliat menjadi legenda di seluruh kerajaan dan meluas ke seluruh penjuru dunia. Dan selama bertahun-tahun, orang-orang mengenang dia sebagai pahlawan yang selalu membela kebenaran dan keadilan, serta mengenang kisahnya tentang perjuangan melawan naga dan pengejaran perampok demi mahkota kerajaan. Beberapa bulan berlalu. Dengan keberhasilannya dalam melawan naga dan menemukan kembali mahkota kerajaan, Goliat menjadi sangat terkenal di seluruh kerajaan. Orang-orang memujinya sebagai pahlawan yang luar biasa, dan Goliat merasa sangat bahagia karena ia telah dapat membantu banyak orang. Namun, kebahagiaan Goliat tidak berlangsung lama. Beberapa waktu kemudian, ada kabar buruk dari suatu kerajaan di sebelahnya. Kerajaan tersebut sedang mengalami masalah dengan serangan musuh dari luar, dan mereka membutuhkan bantuan untuk melawan musuh tersebut. Karena Goliat merasa bertanggung jawab untuk membantu orang lain, ia segera menawarkan diri untuk membantu kerajaan tetangganya melawan musuh mereka. Raja dan ratu dari kerajaannya merasa sedih karena mereka tidak ingin kehilangan Goliat. Tetapi mereka juga merasa bangga dan terkesan dengan keberanian dan dedikasi Goliat untuk membantu orang lain. Goliat meninggalkan kerajaannya dan pergi ke kerajaan tetangganya. Setelah tiba di kerajaan tersebut, Goliat segera bergabung dengan pasukan militer dan memulai latihan untuk menghadapi musuh yang sangat kuat dan licik. Setelah berbulan-bulan latihan, pasukan militer siap untuk menghadapi musuh. Mereka pergi ke medan perang dan pertempuran sengit dimulai. Goliat berjuang dengan gigih dan bertarung dengan keberanian, tetapi musuh terlalu kuat dan mereka hampir berhasil mengalahkan pasukan kerajaan. Namun, Goliat tidak menyerah. Dengan kekuatan terakhirnya, ia memimpin serangan terakhir dan berhasil membunuh pemimpin musuh. Kemenangan akhirnya diraih dan kerajaan tetangga terbebas dari ancaman musuh. Setelah kemenangan tersebut, Goliat dipanggil oleh raja dan ratu dari kerajaannya dan diberi penghargaan atas keberaniannya dan pengorbanannya. Goliat merasa bangga dan senang karena ia telah dapat membantu banyak orang dan membela kebenaran dan keadilan. Namun, meskipun ia sangat disegani dan dihormati di seluruh kerajaan, Goliat merasa bahwa ia harus kembali ke tempat asalnya. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada raja dan ratu, Goliat kembali ke desa kecil di mana ia tinggal dan kembali menjadi penjaga domba. Meskipun ia telah mengalami banyak hal yang luar biasa, Goliat merasa bahwa pekerjaannya sebagai penjaga domba adalah yang paling penting dan paling membahagiakan. Dan orang-orang di desa kecil itu merasa sangat beruntung memiliki pahlawan seperti Goliat di antara mereka. Akhirnya, Goliat hidup bahagia dan damai sampai akhir hayatnya. Namun, kisah perjuangannya untuk membela kebenaran dan keadilan akan menjadi legenda. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jika suka, jangan sungkan untuk klik subscribe. Tunggu cerita lainnya, hanya di Kita Cerita. Kita Cerita, undur diri. Bye.